Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, Kepala Cabang Bank Riau Kepri, Ketua Tim Penyidik dan Penyidik, dan tanda dari imigrasi yang mewakili imigrasi. Teman-teman media yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka kami ingin menyampaikan informasi terkait keberhasilan penyidik di Ditreskrimsus dalam mengungkap tindak pidana skimming yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang rekan-rekan juga sudah ketahui dan sebelumnya berita sudah ada yang dinaikkan di dalam pemberitaan sebelumnya bahwa pihak Bank Riau Kepri pada tanggal 11 Mei itu mendatangi Polda Kepri untuk membuat laporan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa pidana di mana terjadi tindak pidana skimming atau tindak pidana pencurian data elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pelaporan dari pihak Bank Riau Kepri ini disampaikan setelah Bank Riau Kepri mendapatkan keluhan dari beberapa nasabah bahwa adanya rekening nasabah yang berkurang atau hilang padahal mereka tidak melakukan transaksi. Kemudian dari pihak Bank Riau Kepri melakukan investigasi internal. Dari hasil investigasi internal, sama datang Pak Kadipropam. Dari hasil investigasi internal diketahui bahwa ada beberapa ATM milik Bank Riau Kepri yang dipasang alat skimming yang ditemukan yaitu di TKP Swalayan di wilayah Kota Batam. Kemudian dari hasil investigasi internal tersebut, pihak Bank Kepri melaporkan hal ini dan berkoordinasi dengan penyidik dan menyertakan barang bukti sebagai alat bukti awal untuk melakukan penyelidikan. Tidak menunggu lama rekan-rekan, tim penyidik dari Ditreskrimsus melakukan penyelidikan secara maraton dan diketahui bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh 3 orang tersangka. Ketiga orang tersangka ini salah satu diantaranya adalah warga negara asing berkebangsaan dari negara Bulgaria. Rekan-rekan sekalian, bahwa pelaku tindak pidana skimming ini sebagai otak pelaku adalah saudara FTG. Beliau ini adalah tersangka pelaku utama yang berwarga negara Bulgaria. Kemudian saudara JP alias J ini berperan turut membantu melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga berinisial CCR, ini juga berperan membantu pelaku VTJ dan CP. Rekan-rekan sekalian, bahwa tindak pidana yang dilakukan ketiga pelaku ini tergolong cukup profesional, di mana ketiga tersangka ini meletakkan alat perangkat pembaca kartu chip di ATM milik Bank Riau Kepri. Kemudian juga
memasang dan mengambil deep insert scanning serta alat pembaca pita magnetik kartu ATM. Di samping itu, ketiga pelaku ini juga memasang alat penutup untuk menekan pin, ya, seperti yang kalau rekan-rekan lihat di ATM itu ada penutupnya, itu dipasang seolah-olah itu adalah, ya, perangkat dari Bank Riau Kepri. Kemudian mereka melakukan aksinya, merekam beberapa nasabah yang pernah melakukan transaksi, mengambil data tersebut, data milik wartawan, milik nasabah tersebut, kemudian memindahkannya ke kartu magnetik, pita magnetik kosong, yaitu kartu Alfamart. Kemudian setelah data tersebut dipindahkan, data tersebut diolah kembali menggunakan alat edisi, yaitu alat elektronik data capture. Jadi kalau rekan-rekan kita belanja di pusat perbelanjaan, kemudian kita membayar secara debit, itu ada alat yang digeser, itulah alat edisi, elektronik data capture. Dengan menggunakan alat tersebut, ya, pelaku kemudian memindahkan data yang sudah diambil ke kartu yang kosong. Kemudian kartu yang sudah diisi dengan data milik nasabah itu digunakan oleh pelaku untuk menarik dana ataupun mentransfer uang dari bank lain. Di hadapan saudara bisa melihat bahwa ini adalah sekian banyak alat-alat yang digunakan oleh pelaku pada saat pelaku melaksanakan aksinya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, ini VIP card. VIP card ini adalah kartu magnetik kosong yang digunakan oleh pelaku, ya, untuk, ya, melakukan aksinya. Data hasil skimming yang dilakukan oleh pelaku dipindahkan ke kartu magnetik kosong ini dengan menggunakan alat edisi. Kartu inilah yang digunakan untuk menarik ataupun memindahkan dana nasabah melalui bank yang lain. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan sebuah tindak pidana dengan modus yang cukup canggih. Pelaku membekali dirinya dengan alat-alat dan peralatan yang sangat canggih, dan pelaku memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan olah data dan transkripsi data. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pelaku berada di Lombok, sehingga penyidik tidak menunggu lama, bergerak cepat ke wilayah Lombok dan berhasil mengamankan ketiga pelaku. Dan kemarin sore pelaku berhasil dibawa ke wilayah Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Rekan-rekan sekalian, dari tindak pidana ini pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 48 ayat 2 junto pasal 30 ayat 2 dan atau pasal 31 ayat 2 junto pasal 36 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan atau pasal 55 ayat 1 junto pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama pidana penjara 7 tahun dan atau denda sebanyak 700 juta rupiah. Juga diterapkan dan atau pasal 51 ayat 2 junto pasal 36 dengan tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan awal dan dari hasil investigasi internal pihak Bank Riau Kepri diketahui kerugian kurang lebih sebanyak 800 juta rupiah. Wow. Ini dari kurang lebih 50 orang nasabah. Jadi dari 50 orang nasabah ini diduga kerugian kurang lebih 800 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, dari apa yang kami sampaikan mungkin ada yang ingin menyampaikan. Nanti secara teknis bisa nanti kita dari pihak Pak Dirkrimsus, penyidik maupun dari pihak bank dan imigrasi, silakan disebutkan nama, media, dan kepada siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan kepada kita berikan kesempatan kepada wanita dulu, Ibu Ocha. Silakan. Izin Pak, saya Ocha dari MNC Group. Pertanyaannya kepada Pak Polisi juga kepada Bapak Bang Riau. Dari sekian banyak bank yang ada di Batam, kenapa Bang Riau? Apakah sistem security-nya lemah atau bagaimana? Terus kerugian dari nasabah apakah akan diganti oleh pihak bank atau dianggap uang hilang, udah kejahatan gitu loh Pak? Baik, izin, siap. karena ini menyangkut ya sistem pengamanan di bank dan terkait dengan dana nasabah, mungkin dari pihak kepala cabang yang mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bank Indonesia tentu pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di Polda Kepri atas kerjasama selama ini, sehingga kasus skimming yang terjadi di Bank Kepri dapat sangat cepat diungkap. Kami yang bersama Bank Kepri beserta jajaran di Bank Kepri mengucapkan terima kasih. Yang kedua, terkait dari pertanyaan Bu Ocha, tentu kami Bank Kepri bertanggung jawab penuh terhadap kerugian nasabah yang terjadi akibat skimming. Jadi nasabah Bank Kepri jangan khawatir, dananya tidak diganti. Bank Kepri bertanggung jawab penuh 100%. Sepanjang itu terkena skimming kita ganti. Dan kita dari Bank Kepri juga melakukan investigasi di internal kami terhadap nasabah-nasabah yang menjadi korban. Dan Bank Kepri juga sudah mengganti uang tersebut terhadap nasabah. Nah, jadi kita begitu selesai investigasi terhadap nasabah yang sudah selesai akan langsung diganti. Dan sampai hari ini kita juga dari Bank Kepri telah mengganti. Terkait kenapa ATM Bank Kepri yang terkena skimming, pada prinsipnya ATM itu sepengetahuan saya sama aja, karena kita juga ATM itu mesinnya kan dari vendor segala macam merek dan lain sebagainya. Kenapa dipilih Bank Kepri karena juga kurang tahu. Nah, yang jelas terhadap kerugian nasabah kita 100% mengganti. Terima kasih informasi saya. Ya cukup ya. Kemudian dari Bagas Metro TV. Bagas mana Bagas? Ini Bapak. Ya Bagas. Mas. Dari BB yang ada kan sebetulnya ini banyak kali kartu yang selain Bank Kepri. Maka kemudian teman-teman ini melakukannya di bank lain juga. Dan sejauh mana penyelidikannya? Apakah juga banyak juga korban yang di bank lain? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perkenalan mereka, karena warga negara asing sama warga negara kita, dari mana perkenalannya dan kemudian perannya masing-masing seperti apa. Kemudian satu lagi, untuk ilmu skimmingnya itu apakah orang luar ini dapatkan di luar atau mereka belajar di Indonesia gitu. Oke. Mungkin Pak Dirkrimsus yang bisa. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media sekalian, jadi pada kesempatan ini saya akan menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan media dari TV tadi terkait dengan banyaknya kartu magnetik ini ya. Kartu magnetik itu ada berapa banyak ini kan yang Ini kartu milik bank, ini kartu VIP kartu.
Ini kan banyak ini ya. Ini sementara kami sedang dalami ya. Sekarang kami sedang dalami kenapa kok yang bersangkutan ini bisa mendapatkan kartu tersebut dalam jumlah yang banyak ya. Ini masih dalam penyelidikan kami. Kemudian terkait dengan bagaimana cerita daripada pelaku ini ya, VT melakukan aksinya ini dia tidak sendirian ya, dia melakukan baru kurang lebih 1 bulan yang lalu sesuai dari hasil pemeriksaan kami. Kemudian VT ini dia tidak bekerja sendirian, dia dibantu oleh 2 orang warga negara Indonesia yang kebetulan satu ini wanita adalah kekasihnya. Ya, ini sudah kenal 2 tahun yang lalu, ya 2 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi dalam melaksanakan tindak pidana skimming ini, VT ini melakukan pada tahun 2022 ini di kurang lebih di bulan April, ya, di bulan April dengan dibantu satu teman wanitanya dan satu lagi laki-laki yang juga warga negara Indonesia yang kebetulan juga yang bersangkutan direkrut ataupun diajak oleh kekasihnya atau teman wanita tadi ya, untuk ikut bergabung. Jadi mereka terdiri dari 3 orang. Namun demikian untuk ilmu daripada skimming ini ya, ini dari hasil penyelidikan kami tidak hanya Victor saja. Jadi Victor setelah tadi seperti dipulai oleh Bapak Kabid Humas, setelah mendapat data yang diharapkan dari nasabah ya, dari ATM korban, data mentah tersebut dikirim lagi kepada inisial A. Yang ini yang sedang kita lakukan penyelidikan ya keberadaan si A ini. Sehingga dari si A ini setelah data mentah yang dari VT ini didapat, diolah, kemudian dikirim kembali kepada VT. Nah, dari sinilah VT setelah mendapatkan data hasil olahan dari si A ini, inisial A ini, kemudian dia olah, kemudian dia masukkan dalam magnetic stripe tersebut. Dimasukkan melalui alatnya, ada alatnya, mana alatnya? Alatnya edisinya, Ada alat edisi. elektronik data. Nah, Ini edisi itu edisi. Ini edisinya ini. yang biasa kalau kita belanja menggunakan kartu debit Ya, digesek. geser. Jadi setelah mendapat data tersebut ya diolah melalui laptopnya yang bersangkutan, melalui komputer yang bersangkutan, kemudian dihubungkan dengan ini alat edisi ini, kemudian tinggal digesek saja, begitu. Sehingga secara otomatis data semua nasabah itu masuk ke dalam sini kartu ini, dari mulai nomor PIN sampai dengan datanya. Sehingga secara otomatis kartu ini sudah bisa dilakukan untuk bertransaksi seperti ATM yang sesungguhnya, begitu. Seperti ATM milik bank. Begitu ya. Pintar. Ya. Pak, mungkin dipertegas lagi. Yang tadi itu warga negara kita atau warga negara asing lagi, Pak? Untuk A, pengembangan kami masih warga negara asing. Oh. Pak, Juga ya, diduga ya. Pak, Iya, uang nasabah Diduga ini warga ditarik. negara asing. Oke. Oke. Uang nasabah Silakan ini dari Alam dulu. Ya, izin Pak Kabid, pertanyaannya apakah ada keterlibatan orang dalam Bang Rio Kepri? Nah, karena mengingat kejadian ada beberapa kejadian lalu di wilayah Riau itu ada beberapa uang nasabah yang hilang. Ya, walaupun itu sudah terungkap oleh polisi, apakah hal ini juga sama seperti itu atau hanya perbuatan para ketiga pelaku ini itu saja? Terima kasih Pak Kabid. Baik, saya jawab saja ya. Itu merupakan bagian dari proses penyidikan yang nanti akan terus dilakukan dan dikembangkan oleh pihak penyidik. Namun kita juga perlu mendengarkan pendapat dari pihak Bank Riau Kepri. Ya, kami persilakan Pak.
kita dalam tim Bank OKP tentu melakukan investigasi internal kita sampai saat ini proses masih terus berjalan. Dan untuk keterlibatan orang dalam kita belum menemukan. Jadi belum ada indikasi di proses internal kami ada keterlibatan dari pegawai atau karyawan Bank OKP. Pak Kabit nanya Pak Kabit. Baik ya, itu tadi hasil investigasi internal pihak bank. Tentu ini nanti akan disinkronkan ya dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik. Ya, kami persilakan Mas Boko. Nah, untuk Pak Dir, tadi Mas sudah unak-unak nih. Sebenarnya beliau ini seorang mahasiswa, pekerja atau apa pekerjaannya sebenarnya itu? Gigolo. Sampai mereka sampai jauh mana sendiri? Penjahat. Terima kasih. Jadi VT ini sebenarnya tidak ada pekerjaan. Ya, Jadi ya. ini yang bersangkutan tidak ada pekerjaan tetap. Jadi dia untuk saat ini mungkin karena ada mereka itu diduga jaringan tersebut, karena masih ada yang seperti saya sampaikan tadi ada si A tadi, ya, dia ditugaskan untuk melakukan kegiatan skimming di wilayah Batam. Baik ya, terkait dengan keberadaan VT ini mungkin tidak ada salahnya dari pihak imigrasi bisa memberikan penyampaian. Silakan. Pak Desa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang hormat Kepala Bidang Humas, Seperti Propam, dan Khusus Polda Kepri. Bahwasanya memang ini jaringan yang bisa disampaikan oleh Pak Kabit Humas dan Pak Khusus. Tentunya dari sisi imigrasi akan melakukan pengawasan dan sinergi dengan pihak kepolisian, karena memang ini case yang sudah lama dilakukan dan jaringan yang perlu dipecahkan bersama-sama. Dan terkait skimming ini, orang asing ini memang dengan dibukanya jalur internasional menjadi orang asing banyak yang melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat travel, dan tentunya pintu masuknya kan memang di Bali, dan mereka melakukan perjalanan dari Bali ke Batam dengan via domestik. Nah, itu yang perlu kita antisipasi bersama-sama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan lain-lain agar dicegah seperti kejadian skimming ini. Mungkin itu dari kami, dan tentunya kalau memang melanggar kebijakan undang-undang tahun 2011, dia bisa dikenakan pasal undang-undang keimigrasian karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan keberadaannya di Indonesia. Itu Pak Kabit Humas. Baik, terima kasih dari imigrasi. Ya, kami persilakan dari antara Mas Yude. Mau nanyakan itu Dari mana Mas? mereka Dari mana Mas? setelah mereka melakukan skimming itu, bagaimana mereka cara mencairkan uang yang mereka dapat itu dan di mana? Ya, terima kasih Yudi Antara. Maksudnya Pak, Penarikan uangnya terima kasih. Jadi setelah tadi data dari nasabah tadi sudah didapat ya oleh PT, kemudian diserahkan ataupun dikirimkan kepada si A kemudian mengolah kembali dan memberikan lagi kepada PT, dan setelah melalui alat edition tadi ya dipindahkan ke kartu-kartu yang ada magnetic stripe-nya, itu langsung bisa digunakan untuk bertransaksi di sini. Ya. Jadi dari penyelidikan dan pengumpulan barang bukti kita, ya, kerugian yang seperti disampaikan oleh Bapak dari Bank Kepri, Bank Rio Kepri itu 800 juta. Dari hasil pengumpulan barang bukti kami itu total nilai uang yang masih ada itu senilai kurang lebih 250 juta. Untuk yang lainnya sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Mereka mencairkan di bank apa di ATM apa di mana Pak? Dari hasil penyelidikan kita itu ada dari beberapa ATM bersama. Penarikan tunai Pak atau Penarikan tunai, Pak. Ya, Transfer ada Pak? Penarikan tunai. Penarikan tunai ya, penarikan tunai dan beberapa transaksi. Apakah ada lewat transaksi lewat Bitcoin ini bisa ditukarkan? Itu nanti masih akan materi penyidikan ya. Oke, dari Viwan kami bisa. Modusnya si pelaku ini apa Pak? Apa karena memang
kartu ATM yang tidak aman atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat sistemnya berarti kan ada yang kurang, artinya anti chip atau anti skimming atau apa begitu. Karena kan ATM saya aja juga itu ditarik. Kenapa? Ini yang lama Pak, nanti Bapak bisa di skimming, artinya begitu saya kasih yang baru gitu. Nah, bagaimana dengan ATM-nya yang Bang Riau? Apakah modusnya di situ? Jadi modusnya tadi seperti yang diurai dari awal tadi. Jadi ini adalah illegal access, mengakses ataupun menyalin daripada data nasabah secara ilegal melalui alat yang dinamakan skimming, di mana alat tersebut dipasang di mesin ATM. Kebetulan di sini ditaruh di ATM Bank Riau Kepri, ya. Kemudian masyarakat yang mungkin tidak tahu pada saat menggunakan ATM tersebut datanya sudah terrekord ya oleh pelaku melalui alat skimmingnya itu. Kemudian dari alat skimming itu diolah data lagi, kemudian dijadikan ATM baru yang seolah-olah asli dengan menggunakan kartu yang ada magnetic stripe. Mungkin karena nasabahnya baru dapat THR kali Pak ya. Oke, Kan cukup PNS ya. semua. Terakhir ya. Tahu. Tadi untuk yang kartu ATM dari bank lain korelasinya seperti apa terkait dengan skimming? Apakah memang mereka ini milik pribadi yang kemudian digunakan untuk korelasi antara kasus skimming di Bank Riau dengan BB beberapa ATM? Kalau itu pribadi tadi nggak ada kaitannya. Itu saat ini belum ada kaitannya. Jadi rekan-rekan, ya hasil rekam data mereka yang dipindahkan itu mereka lakukan, mereka gunakan untuk bertransaksi dan menarik uang dalam bentuk tunai di beberapa ATM bersama bank lain. Ya, di banyak tempat, dan itu adalah materi penyidikan yang nanti akan diungkapkan di sidang peradilan. Ali batas dulu Pak. Ya, Setelah berhasil ini mereka rencana akan main di mana lagi Pak? Daerah mana lagi Pak? itu juga masuk dalam materi penyidikan penyidik ya, dan pengembangan penyidik. Ya. Putra Batak Pak. Ya. Pak, dari hasil 800 juta yang diambil ini ada berapa uang yang udah mereka pakai? Lalu sisanya berapa? Uang itu dipakai untuk apa? 250 juta. Udah 250. Dari uang yang bisa kita himpun kemarin hanya sisa 250 berapa kan? 251 sekitar. 251 juta. Oke, siap. Baik ya. Cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Enggak puas-puas nanti Pak. Yang uang siapa yang angkat Pak Dew ya? Angkat uang Pak Dir. Pak Dir angkat uang. Alat bukti dan barang bukti. Ya mundur. Pak, uangnya Pak. Uang Pak Dir uang. Uangnya pas sebar. Juventus Liverpool. MU kalah terus. Fans MU ya? Nah, tuh. Ya sama Mbak Yuni. Uangnya berat. Uangnya berat. Oke Pak, kepala cabang angkat aja Pak. Biar Uang dolarnya Bu. Uang dolarnya. itu Pak. Kasihan Pak kepala cabang. Ya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tunggu Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Oke. Cukup ya? Ya. Wawancara Pak. Pak ini. Baik, terima kasih. Setelah ini nanti kita lanjutkan dengan doorstop Pak Dir Precus ya. Pak Dir, ya, Kami Pak Dir persilakan Pak. Renteng. Minta doorstop sebutkan penegasan terhadap teman-teman.